Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang evolusi. Perhatikan video berikut ini. Pada masyarakat banyak persepsi yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Artinya nenek moyang manusia adalah kera. Apakah persepsi tersebut benar? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar teori asal-usul makhluk hidup, teori evolusi dan mekanismenya. Mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan teori-teori asal-usul makhluk hidup, yang kedua menjelaskan prinsip-prinsip teori evolusi menurut para ahli, yang ketiga membedakan prinsip evolusi sehingga terjadi spesiasi menurut Darwin dan Lamarck. Asal-usul kehidupan. Ada 3 teori. Yang pertama teori abiogenesis, yang menyatakan makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Pendukung teori ini yaitu Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan Nedam. Nah, Anthony van Leeuwenhoek dengan pendapatnya bahwa mikroorganisme berasal dari air atau benda mati. Percobaannya pada abad ke-17 dengan penemuannya terhadap mikroskop, dia melihat adanya mikroorganisme dalam sampel air hujan dan air rendaman jerami. Kemudian Nedam berpendapat bahwa mikroorganisme terjadi dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu dengan merebus daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa hari, terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Yang kedua, teori biogenesis, yang menyatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Pendukung teori ini ada Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Yang ketiga, teori evolusi kimia, yang menyatakan bahwa asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik berupa asam amino. Pendukung teori ini ada Harold Urey, Stanley Miller, Alexander L. Oparin. Oke, di dalam teori biogenesis dilakukan oleh ilmuwan berikut ini. Ada yang pertama Francesco Redi dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Nah, larva bukan berasal dari daging tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Kedua, ada Lazzaro Spallanzani dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu kemudian ditutup rapat-rapat. Kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu atau benda mati. Yang ketiga, Louis Pasteur. Percobaannya menguatkan hasil percobaan dari Lazzaro Spallanzani dengan mendidihkan kaldu pada labu. Kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S, sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih atau bening dan steril. Berikutnya, teori evolusi kimia. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey, menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana, hidrogen, uap air, dan amino, yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan halilintar, sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan pembangun kehidupan. Percobaan Stanley Miller berhasil membuktikan teori Urey dengan percobaannya di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama
uratmosfera. Kesimpulan yang diperolehnya bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi senyawa asam amino atau organik dengan pesawat uratmosfera. Jadi satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipid, gula, asam amino, dan nukleotida dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Seperti pada gambar berikut ini. Teori tentang perkembangan sel, yang pertama dari prokariotik ke eukariotik. Sel eukariotik terjadi karena simbiosis erat antara dua organisme, salah satu menjadi inang dan lainnya masuk ke tubuh inang. Dalam kasus ini, bakteri purba ditelan oleh sel prokariotik sebagai inang. Bakteri ini berfungsi melakukan segala reaksi kimia. Hal inilah yang dianggap sebagai cikal bakal mitokondria. Yang kedua, dari laut ke darat. Sel-sel diduga pertama kali berasal dari laut dan berkembang menjadi organisme yang hidup di dalam air. Beberapa organisme ada yang mencoba untuk beralih hidup dari lingkungan air ke lingkungan darat karena telah terjadi kompetisi di dalam lingkungan air. Fakta yang mendukung teori ini adalah siklus hidup amfibi sebagian di air, dari fertilitas sampai berudu. Amfibi hidup di air dan kemudian mengalami metamorfosis untuk hidup di darat. Teori evolusi. Evolusi adalah perubahan genotip pada suatu populasi yang berlangsung secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang sangat lama. Beberapa teori yang menjadi dasar lahirnya teori evolusi adalah yang pertama teori kreasionisme atau penciptaan makhluk hidup terjadi dalam sekali saja secara lengkap. Tidak ada evolusi atau perubahan lagi terhadap makhluk hidup. Yang kedua, teori katatropisme. Terjadinya bencana alam atau katastrofi yang tiba-tiba yang menyebabkan tumbuhan dan hewan di tempat itu mati sehingga masuknya bentuk kehidupan yang baru. Yang ketiga, teori gradualisme, yaitu teori evolusi yang menyatakan perubahan geologis berlangsung pelan-pelan tapi pasti. Kemudian yang keempat, teori uniformitarianisme yang menyatakan evolusi merupakan proses geologis pola seragam. Kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Yang kelima, teori evolusi Jean Lamarck. Evolusi terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Yang keenam, teori evolusi Charles Darwin. Evolusi terjadi melalui seleksi alam dan spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam. Perbedaan teori evolusi Darwin dan Lamarck. Teori evolusi Darwin pada jerapah menyatakan bahwa jerapah awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanan. Karena adanya seleksi alam, ada yang mati, hanya jerapah yang bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bertahanlah yang terus hidup. Teori evolusi Lamarck pada jerapah menyatakan bahwa jerapah awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanan karena letak daunnya yang tinggi dan leher terus dijulurkan. Maka leher semakin panjang. Akhirnya terbentuk jerapah berleher panjang. Pokok-pokok teori Darwin. Pengalaman Darwin di Kepulauan Galapagos memunculkan ide tentang evolusi yang pokok pikirannya adalah spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam. Evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin dari hasil pengalaman dari pengamatannya, yang pertama, setiap spesies mempunyai potensial fertilisasi yang besar. Pengamatan kedua, ukuran populasi cenderung menjadi stabil kecuali fluktuasi musiman.
Pengamatan ketiga, sumber daya alam terbatas. Pengamatan keempat, individu-individu populasi sangat bervariasi dalam hal ciri-ciri tubuh, namun tidak ada dua individu yang benar-benar sama. Pengamatan Darwin yang kelima, kebanyakan dari variasi diwariskan pada keturunannya. Adapun pokok-pokok pikiran teori evolusi menurut Lamarck, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Kemudian, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, organnya mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna. Yang terakhir, evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.